Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Lulu Tasnim Friandani dari semester 7 STAI Alhamidiyah Jakarta. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang mata kuliah Psikologi Agama yang berjudul Sumber Jiwa Keberagamaan bagian 3. Kemarin kan sudah ada bagian 1, bagian 2 dan bagian yang sekarang itu bagian 3. Ya, sumber jiwa keberagamaan. Berbagai pandangan muncul tentang sumber keagamaan. Ada yang menyatakan bahwa sumber jiwa keberagamaan merupakan proses interaksi antara kebutuhan dan kehidupan dengan potensi bawaan manusia. Ada yang menyatakan agama merupakan naluri yang timbul sebagai upaya penyelamatan diri manusia dari berbagai ketakutan. Ya, jadi agama itu sumber penyelamatan ketakutan kita dalam menghadapi segala masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Pasti ketakutan lah, pasti kalau misalkan kita memiliki masalah yang gak selesai-selesai, kita bakalan takut, ataupun kita sedang bermasalah sama orang lain, ataupun orang lain itu membenci kita, ya pasti kita kan takut, sedih gitu. Tetapi jangan pada hirau gitu, jangan pada khawatir. Kalau misalkan kita memiliki keyakinan beragama, ya bakalan sedikit demi sedikit tuh selesai masalah hidup kita. Ada juga yang menyatakan bahwa agama merupakan kebutuhan yang timbul sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan lainnya. Sumber jiwa beragama dalam tulisan ini dimaknai sebagai sumber asal jiwa keagamaan dalam diri manusia. Jadi intinya sih sumber asal jiwa keagamaan dalam diri manusia tuh. Jadi kita memiliki gak kejiwaan, kita memiliki keyakinan gak beragama? Kalau memiliki, ya pasti hidupnya akan tenang. Walaupun banyak masalah, ya kita harus tetap tenang, tetap sabar dalam menghadapi segala cobaan atau masalah yang kita sedang hadapi. Tuh, kalau misalkan kita nggak memiliki keyakinan beragama, tidak ada namanya tiang keyakinan dalam hidup kita, ya pasti masalah yang kita hadapi itu selalu dibawa dengan serius, dengan marah. Nggak ada namanya kata sabar dalam diri kita, pasti mudah stres ataupun bisa jadi gila gitu ya. Nah, selanjutnya ada teori sumber kejiwaan agama. Nah, fitrah manusia adalah menyembah dan mengabdikan diri kepada Tuhannya. Kalau kita sebagai umat Islam, ya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, ngaji, atau berzikir kepada Allah. Ya, sebagai zat yang memiliki kekuasaan yang tertinggi. Ya, Allah itu memiliki kekuasaan tertinggi dalam muka bumi ini gitu. Lalu muncullah sebuah pertanyaan, apakah menjadi sumber pokok yang mendasari timbulnya keinginan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan itu? Atau lebih singkatnya, apa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu? Untuk memberikan jawaban itu ada beberapa teori, antara lain yang pertama ada teori monistik atau mono 1 ya. Teori monistik berpendapat bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah satu sumber kejiwaan. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada Thomas van Aquino. Sebagai penganut paham rasionalisme, dia berpendapat bahwa sumber kejiwaan agama adalah rasa berpikir. Jadi
sumber kejiwaan seseorang itu nih menurut Thomas Aquino itu adalah dari rasa berpikirnya. Nah, selanjutnya adalah menurut Friedrich Hegel. Ya, menurut filsuf dari Jerman ini berpendapat bahwa agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tempat keberadaannya abadi. Jadi menurut Friedrich Hegel, ya, agama itu adalah pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan sifatnya itu abadi. Jadi nggak ada yang bisa mengubah, walaupun itu manusia yang paling pintar lah atau paling cerdas lah atau penguasa negara, nggak ada yang bisa mengubah namanya agama gitu. Sekalipun ustadz atau kiai nggak ada yang bisa mengubahnya. Kalau bisa menyebarluaskan ajaran agama tersebut. Nah, maka dari itu agama semata-mata merupakan hal atau persoalan yang berhubungan dengan akal dan pikirannya. Ya sama sih, intinya sih Friedrich Hegel sama Thomas Van Aquino itu sumber kejiwaan itu berasal dari pikirannya. Kalau pikirannya tenang, pikirannya nggak terlalu gimana pusing mikirin dunia, ya bakalan tenang aja gitu hidupnya. Kalau misalkan nggak terlalu memusingkan omongan orang atau memusingkan masalah yang ada di dunia, karena kan itu sifatnya duniawi gitu. Jadi kita harus seimbang, dunia dan akhirat tuh harus seimbang agar hidup kita tenang, pikiran kita tenang. Selanjutnya adalah menurut William McDougall. Nah, menurut William ini, sumber kejiwaan agama merupakan kumpulan dari beberapa insting. Ya, insting itu akan berasal dari pikiran kita juga ya. Menurutnya pada diri manusia terdapat 14 macam insting. Maka agama timbul dari dorongan insting secara terintegrasi. Ya, intinya sih 3 ahli tersebut sama berpendapat bahwa sumber jiwa itu dari pikiran kita gitu, atau insting kita. Itu yang pertama teori monistik atau mono 1. Yang kedua adalah teori fakulti ya. Teori fakulti itu adalah teori ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia tidak bersumber pada satu faktor yang tunggal, tapi terdiri dari beberapa unsur. Antara lain yang dianggap memegang peranan penting adalah fungsi cipta reason, rasa emotion, dan karsa will. Nah, itu teori fakulti. Kalau mono kan tadi cuma 1 sumbernya dari pikiran kita. Kalau misalkan teori fakulti itu lebih dari 1 ya faktor dari sumber jiwa kita. Misalkan tadi kayak dari cipta kita, reason, rasa, emosional kita, terus karsa, will. Nah, demikian pula perbuatan manusia yang bersifat keagamaan dipengaruhi dan ditentukan oleh 3 fungsi tersebut. Nah, yang pertama itu adalah cipta reason, merupakan fungsi intelektual manusia. Ilmu kalam atau teologi merupakan cerminan adanya pengaruh fungsi intelektual ini. Oke, itu cipta reason. Yang kedua adalah rasa emotion, adalah suatu tenaga dan jiwa manusia yang banyak berperan dalam membentuk motivasi dalam corak tingkah laku seseorang. Kalau misalkan yang tadi cipta atau reason itu dari intelektual kita, pengetahuan kita gitu. Yang kedua itu rasa atau emotion. Ya, ini mau udah paham kan pasti. Dari emosional kita, dari tingkah laku kita ya. Terus yang ketiga itu karsa atau will, merupakan fungsi eksekutif dalam jiwa manusia. Will berfungsi mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaannya. Mungkin kalau ini karsa will itu adalah
ajaran-ajaran agama ya, tentang kerohanian kita gitu, yang diajarkan oleh guru-guru kita gitu, dapat mendoktrin kita gitu untuk bisa berjiwa atau bertingkah laku dengan baik di sosial. Nah, ketiga fungsi di atas harus berfungsi secara berimbang dalam diri manusia. Jadi nggak ada yang berat sebelah gitu. Jadi semuanya seimbang, tiga-tiga tersebut. Ya, harus seimbang, harus balance gitu. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang berpendapat tentang teori fakulti. Yang pertama itu ada G.M. Stratton. Nah, menurut si Stratton mengemukakan teori konflik. Ia mengatakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah adanya konflik dan kejiwaan manusia. Jadi kalau misalkan menurut si Stratton ya, adanya sumber kejiwaan seseorang itu terjadi karena adanya konflik dan ya kejiwaan manusia gitu. Jadi kalau misalnya banyak pertentangan ya itu sumber jiwa manusia kalau menurut dia, pertentangan dalam kehidupan gitu, atau masalah-masalah sehari-hari gitu yang seseorang itu hadapi. Selanjutnya ada namanya Zakia Darajat. Menurut beliau bahwa diri manusia itu terdapat kebutuhan pokok. Beliau mengemukakan bahwa selain dari kebutuhan jasmani dan rohani, manusia mempunyai satu kebutuhan akan keseimbangan dan dalam kehidupan jiwanya agar tidak mengalami tekanan. Jadinya ya itu adalah keseimbangan ya dalam kehidupan jiwanya agar selalu seimbang dan tidak berat sebelah ya. Jadi dikemukakan unsur-unsurnya itu ada 6. Yang pertama itu kebutuhan akan rasa kasih sayang, akan rasa aman, akan harga diri, kebutuhan akan rasa bebas, kebutuhan akan rasa sukses, dan kebutuhan rasa ingin tahu. Jadi Zakia Darajat itu berpendapat intinya tuh ya, sumber kejiwaan manusia itu selain mendapatkan kebutuhan pokok jasmani dan rohani, ya mereka juga harus mendapatkan kebutuhan yang tadi yang sudah disebutkan tuh ada 6. Ada kebutuhan rasa kasih sayang, rasa aman, dan seterusnya. Ya, itu dia tentang sumber kejiwaan keberagamaan seseorang. Ya, jadi intinya ada 2 teori. Yang pertama teori monistik, monosatu, ataupun dan teori fakulti. Kalau monistik itu fokusnya ke pikiran saja satu ya. Kalau misalkan fakulti itu dari tiga faktor. Yang tadi dari intelektual kita, dari rasa atau perilaku kita, dan yang terakhir tentang keyakinan kita. Gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.